16. Berusaha sadar. Kamu terlahir, sudah digariskan untuk kita bersama. Jadi, jangan lagi lari dari kehidupanku. Aku salah yang menemukanmu terlambat. Hingga Haris lebih dulu ada di hatimu Alea. Alea melangkah akan rasa malunya. Ponsel dalam genggamannya, ia menatap Dokter Selin menghubunginya. Ia pun menjauh dari keramaian, di tepi bunga besar. Alea menerima panggilan. Halo, ya, apa dok? Hah, baiklah. Mungkin saya akan lambat datang. Saya akan ke rumah sakit hari ini. Terima kasih Dokter Selin, sudah menghubungi saya. Alea ingin bersedih, namun ketika langkah Biila, asisten di rumah menghampirnya, ia mengerjapkan mata. Berusaha menyembunyikan kesedihan dan air mata yang jatuh saat ini. Alea tersenyum kala menoleh ke arah wanita paruh baya itu. Nona, penghulu dan tuan besar telah datang. Baiklah, saya akan segera datang. Cukup memakan waktu 20 menit, hingga Alea tiba di depan tamu penting, kerabat dan Papa Ben. Mereka menatap Alea sangat terkejut, kecantikan putri pewaris memang adanya. Hanya saja, Alea yang malang belum tahu siapa identitasnya. Aku akan melindungimu Alea. Aku menikahimu bukan karena pura-pura. Menjadikan dirimu istri sesaat bagiku, hanya bualan dan omong kosong. Berharap dalam waktu sesingkat itu, kamu benar-benar bisa tahu siapa pria yang harus kamu pertahankan. Lupakan Haris Anggara, cintai aku. Batin Theo. Alea mendapat sambutan tangan oleh Theo. Dengan raut wajah terlihat bahagia. Alea sungguh benar-benar bingung, ia menatap wajah pria yang menikahinya sangat bahagia. Layaknya pengantin yang serius menjalani kehidupan baru, tapi dari pikiran Alea saat ini. Pernikahan sebahagia apapun, akan berakhir sama dengan Haris kedua, yang akan membuat dirinya semakin rapuh. Alea, kuatkan pondasimu, agar kamu tidak mudah jatuh cinta. Cukup Haris pria yang membuat luka. Jangan biarkan kebaikan Theo membuat kamu terbiasa bergantung, mengharapkan dicintai adalah hal terpahit, batin Alea. Senyum palsu yang memandang seluruh yang hadir. Alea yang menarik nafas, ia tersenyum melirik seluruh yang hadir dengan menyambut senyum. Tersenyumlah. Apa kamu percaya aku menikahimu pura-pura, bisik Theo. Apapun itu, jawaban yang paling real adalah perkataanmu yang pertama. Jangan lagi membodohiku, ingat janjimu. Setelah kita menikah aku bebas seperti biasa. Bukankah kita sudah saling membantu? Tatap bisik Alea. Benarkah? Kurasa kamu salah mendengar Alea. Alea menohok menatap Theo yang tersenyum miring. Heum. Suara deheman dari papa mertua. Alea pun kembali menatap sang penghulu. Hingga di mana Alea menatap jelas, Theo menjabat tangan saksi. Namun wali Alea adalah wali yang pernah merawatnya di panti. Saya nikahkan. Acara ijab kabul pun berlangsung selama kurang dari setengah jam. Acara pun berakhir, hingga di mana penghulu pergi. Dan tamu yang datang saling berjabat berharga untuknya. Pak Ajik, terima kasih telah hadir, ucap Alea. Sudah seharusnya nak, Bapak berharap kamu kali ini bahagia. Dan selamanya sehat penuh kebahagiaan. Terima kasih. Alea memeluk pria paruh-baya yang sangat berarti. Hingga di mana, Alea meminta Pak Ajik untuk tinggal. Namun menolak karena masih banyak urusan. Asteris. Menjelang sore, Alea ingin sekali melepas gaunnya. Namun, ia melirik tak ada satupun asisten yang tidak sibuk. Ia ingin sekali melepas kaitan yang tersangkut, namun terkejut saat Theo datang. Theo tepat di belakangnya, Alea menatap dari cermin dengan terkejut. Kamu, mau apa? Aku. Ini kamar pengantin bukan? Bukankah kita seharusnya? Jangan sentuh. Ingat barter tolong menolong kita hanya sampai di ijab kabul. Theo menyungging senyuman, ia menarik gaun Alea. Meski Alea berteriak, lalu ia terdiam kala kaitan itu dilepas dengan sekejap. Jika butuh bantuan, kenapa tidak telepon? Aku. Tadi hanya butuh asisten. Bukan kamu, ketus Alea.
Tapi saat ini aku butuh kamu. Alea pun memutar tubuhnya, berusaha menjaga jarak. Tapi cekatan Theo menarik tubuh Alea. Hingga di mana, Alea meminta permintaan. Jangan lakukan itu. Aku mohon. Kenapa? Bukankah kamu telah terbiasa dan tak akan sakit jika aku... Cukup Theo. Aku belum pernah disentuhnya lagi karena apa? Bisik Theo. Membuat telinga Alea geli hingga di mana ia mengecup jenjang leher Alea. Aku telah melihatnya, kamu telah membangunkan adikku. Mengapa kamu menolak? Nyonya Theo Anggara. Theo, perjanjian kita tidak lebih dari akad. Akan tidak adil jika kamu melakukan lebih lagi. Theo terdiam, mendengar perjanjian pernikahan pura-pura. Ia sendiri sedikit kesal, ia harus menuntaskan di kamar lain seorang diri. Hingga ia kecewa, menatap Alea dan menjauh pergi begitu saja. Tunggu, kamu mau kemana Theo? Aku belum sempat Alea meminta izin. Ia ingin ke rumah sakit, tapi apalah daya. Ia memutar cara untuk pergi dari villa kediaman Theo. Aku harus bagaimana? Tidak ada satupun taksi yang mau melewati villa ini. Apa aku harus berjalan keluar diam ke rumah sakit? Benak Alea, yang saat ini merasa status menikah pura-pura demi sebuah nilai uang pengobatan mertuanya, mantan mertua yang ia anggap ibu kandungnya. Dihentikan langkah oleh pria bernama Theo Anggara saat ini, ia yang memakai piyama sehabis mandi membuat aroma sabun sejuk semerbak taman bunga. Besok saja kita bersama-sama ke rumah sakit. Tapi kamu enggak apa-apa, Mama Riris dia itu. Tahu, kenapa memangnya? Minum teh hangat, sekaligus tidurlah setelah ini. Good night, senyum Theo. Ia pergi menarik tirai dan bersandar di sofa yang menghadap televisi. 2 jam Alea gundah, rasanya campur aduk dirinya merasa tak enak. Melihat pandangannya tertuju pada buku biru saat ini, tidak biasanya seorang pria mempunyai buku harian atau catatan harian. Alea terdiam kala judul di depan sampul itu tertulis buku kejujuran. Theo, aku izin membukanya ya, suara Alea sedikit senyap. Masih melirik arah sofa, karena pria itu tidur di sana. Perlahan Alea membuka dan membacanya, sehingga ia terkejut pada satu foto anak kecil dan dengan dirinya saat itu masih kecil berada di panti. Bab awal kami, pandangan pertama. Kejujuran Theo Anggara, ia merubah namanya yang dikenal beberapa staf dan kerabatnya saat ini, dengan panggilan Cio adalah nama yang ia ambil dari almarhum pamannya. Perusahaan yang ia dirikan adalah aset peninggalan yang hampir bangkrut. Alea ingatkan saat kita berpisah di bangku taman, aku menyapamu dengan nama panjangku. Hei, namaku adalah, tepatnya setelah kita bertemu kamu akan tahu, kelak nama panjangku adalah Anggara. Hei gadis kecil, bertahanlah dan tunggu aku. Belasan tahun kemudian. Aku tidak asing dengan gelang dan wajah yang tidak berubah seperti dulu. Setelah mencari tahu, ya kamu adalah orang yang aku cari Alea. Sedih hatiku kala pertemuan pertama aku melihatmu menangis saat ada di cave. Aku tak sengaja melihat nama dirimu yang sedang digugat oleh suamimu. Sakit tapi aku berusaha tidak patah arang mencari tahu kamu dengan kehidupanmu. Maaf aku terlambat. Menikah pura-pura. Aku menolongmu sangat munafik. Sejujurnya aku benar-benar tulus dan mengerti perasaanmu, tapi aku tahu masalahmu dan berharap kamu memberi ruang kesempatan kita selalu hidup bersama. Satu lagi, namaku Theo Anggara, bukan Cio Ibrahim yang kamu anggap adalah atasan bos barumu. Maaf, tapi aku ingin melindungimu dan tak ingin menunggu lebih lama lagi. Alea jelas membaca semakin larut semua isi dengan detail dan amat jelas. Alea mendekat ke arah Theo. Ia terpaksa menyelimutinya dengan selimut hangat berwarna hitam garis putih, lalu menatap dalam wajah pria itu. Maaf, andai kita lebih dulu bertemu. Tapi kamu harus tahu, aku takut kamu akan menyesal. Rahasiaku adalah wanita berpenyakitan. Alea melekat dalam dengan mata yang berkaca-kaca, jika ia ingat pernikahan kedua tahun dan 5 tahun. Tidak mudah bagi pria berjanji hidup bersama meski tanpa kelucuan generasi. Pasalnya suamiku dulu meninggalkan aku karena aku mandul Mas Theo.
Aku 2 kali mengalami hamil anggur, keguguran saat aku jatuh dari tangga petugas bunker saat pertemuan bisnis di tahun kedua. Aku tak menyadari janinku telah berusia 4 bulan. Fatalnya tahun kelima aku garis 2, awalnya USG menyatakan tanda aku hamil. Tapi bulan berikutnya itu adalah hamil kosong dan sebuah tumor yang membesar. Operasi pertama berhasil sehingga kemungkinan hamil 50%. Tapi apa? Tumor itu kembali dan kehidupan aku hancur karena rahim harus diangkat. Awalnya tanda mual dan aku yakin hamil, tapi aku susah untuk menerka. Aku putuskan aku tidak akan pernah menyetujui rahimku diangkat. Kehamilan yang aku yakin Mas Haris tak jadi menceraikan aku musnah, karena penyakit itu datang lagi, bahkan saat hubungan pun aku menahan sakit selama itu. Jadi apa pantas aku untukmu Mas Theo? Aku sadar. Gila kerja Mas Haris saat itu, bukan karena tekanan kerja. Kepuasan wanita yang bisa memberinya keturunan, dan tahu aku yang saat Mas Haris meminta, aku pun menahan sakit luar biasa. Jadi aku mohon Mas Theo, kembalikan pernikahan pura-pura kita. Akhiri agar besok kita tinggal dengan masing-masing, menjadi rekan kerja dan sang atasan yang tetap dibatasi dinding. Maaf. Alea kembali ke tempat tidur. Ia menangis dan meletakkan buku harian Theo, tanpa sadar Theo yang telah mendengar penjelasan Alea tadi, menetes air mata dan merasa semu salahnya yang terlambat menemukan Alea. Maaf jika aku menyakitimu Alea. Percayalah tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan jika sudah kehendaknya. Aku ikhlas menikahimu dengan apa adanya, kamu tidak bisa memberikanku keturunan. Tapi tetaplah berjuang bersamaku. Aku janji akan membawamu pengobatan yang aman.